Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lebih dari sepekan, harga sayur mayur di kota Semarang masih tinggi. Sempat viral, polisi tidak menemukan barang bukti BBM subsidi di truk yang sempat mogok di Jalan Layang, Meranggen, Kabupaten Demak. Melihat mahakarya seni anak bangsa, batik aromaterapi yang produknya telah melanglang buana hingga ke mancanegara. Akibat terpeleset, seorang pemuda di Karanganyar terjatuh ke sumur sedalam 22 meter di belakang rumahnya. Petugas mencoba mengevakuasi, namun nyawa korban tak tertolong. Tali temali dijulurkan ke dalam sumur dengan bantuan alat penyangga demi menolong Ali Yusuf Permadi. Warga dan tim gabungan BPBD Damkar, Polri dan TNI turut turun tangan mencoba mengevakuasi korban. Sulitnya evakuasi membuat satu orang penolong diturunkan lengkap dengan tabung oksigen dan tali keselamatan. Setelah bersusah payah nyaris setengah jam, korban pun bisa diangkut ke atas. Namun sayang, nyawanya telah hilang. Yusuf kemungkinan terpeleset saat diminta ibunya untuk mengambil anyaman bambu buat memanen cabai. Tak lama, sang ibu mendengar suara seperti benda terjatuh ke dalam sumur. Siapa yang mengira? Ternyata pemuda 22 tahun itu tercebur ke dalam sumur sedalam 20 meter. Setelah korban ke belakang, sesaat kemudian orang tua mendengar suara sesuatu jatuh di sumur. Kemudian ibu korban mengecek ke belakang, ditemuilah sendal milik korban itu berada di sumur, di samping sumur, di atas sumur itu. Kemudian ibu korban mengecek ke dalam sumur dan ternyata sudah berada di dalam sumur untuk korban. Hasil pemeriksaan luar tak ditemukan adanya tanda penganiayaan di tubuh korban. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Berbicara di forum G20 Summit, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong negara anggota G20 tidak berdiam diri terkait konflik kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. World crisis intensifying. Pernyataan itu diutarakan Gibran saat berpidato dalam sesi kedua G20 Leader Summit. Gibran mengajak para pemimpin G20 dan juga dunia tidak menganggap remeh krisis kemanusiaan yang terjadi seperti di Gaza, Palestina, Ukraina, dan Sudan. Ia juga mendorong negara anggota G20 tidak berdiam diri terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi. We see this in Gaza, Ukraine, Sudan, and the Sahel, and many other regions. These tragedies remind us to put humanity at the heart of global governance. The world must not allow and normalize preventable human suffering from becoming the new normal. Selain mengajak negara anggota G20 peduli terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia, Gibran juga menyoroti penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam sesi ketiga atau sesi akhir G20 Leader Summit. Wapres Gibran menekankan jika AI dapat menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi baru serta menentukan kekuatan ekonomi di masa depan. Are we moving toward that future or drifting away from it? AI will define economic strength for decades to come. Yet today, its benefits remain highly unequal, concentrated in a handful of companies from a few advanced economies. If this imbalance continues, the digital divide will deepen. Ya, hari ini kita bahas AI sama mineral kritis. Oke, tentu semangat dan good luck, Mas. Ya, makasih, mohon doanya ya. Oke, terima kasih, Mas.
Ini menjadi pengalaman yang cukup baik dan juga bagi Indonesia. Semoga bisa membawa hasil terbaik khususnya untuk masyarakat Indonesia. Kabar Mas melaporkan dari Johannesburg, Afrika Selatan. Buat Anda yang punya kendaraan, hati-hati ya. Pastikan kalau parkir di tempat yang aman. Minimal dijaga petugas keamanan atau dilengkapi kamera CCTV. Karena aksi yang satu ini masih marak. Iya, bobol kaca mobil. Pelaku memanfaatkan lengahnya pemilik kendaraan dan menggondol barang berharga. Kaca mobil yang didesain kokoh kayak ini bisa dengan mudah dipecah, alhasil barang berharga pun raib. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca kini sedang marak terjadi, mau di parkiran outdoor atau indoor sekalipun. Para maling beraksi hanya dalam hitungan detik dengan memanfaatkan lengahnya pemilik kendaraan. Sejumlah aksi maling mobil terekam. Dari aksi kilat pecahkan kaca untuk mengambil barang berharga di dalamnya, hingga ada juga yang berhasil masuk ke dalam mobil tapi malah kekunci. Bukan seorang anak terkunci di dalam mobil yang jadi perhatian warga Cucuk Urang, Kota Tegal ini, tapi seorang pria yang diduga hendak mencuri. Gagal mendapatkan barang di mobil, ia malah terkunci di dalamnya. Aksi pelaku dipergoki pemilik mobil setelah alarm mobil berbunyi. Ia berupaya kabur dari pintu samping namun terhalang pagar. Warga pun terlanjur berdatangan. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku beserta barang bukti besi untuk mencongkel pintu mobil. Dengan kondisi mobil lampu hazardnya nyala, kita keluar, memang ternyata di dalam ada orang tersebut yang dimana barang bukti belum ada yang keluar, alhamdulillah masih di dalam mobil. Kalau di Kabupaten Bandung, aksi pencuri barang di dalam mobil hanya dalam hitungan detik. Kaca mobil dipecahkan di parkiran sebuah pabrik di kawasan Tutuka, Soreang. Dan pelakunya langsung menggondol tas berisikan dompet, ponsel, hingga uang tunai 25 juta rupiah. Usai beraksi, pelaku kabur dengan rekannya yang menunggu di motor. Berbekal rekaman CCTV, polisi masih memburu pelaku. Agar tidak menjadi korban, saya ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan tinggalkan barang berharga di dalam mobil, termasuk tas kosong, kamera, laptop, atau kotak yang terlihat mencurigakan dari luar. Yang kedua, pilihlah area parkir yang ramai, terang, dan memiliki CCTV untuk meminimalkan peluang pelaku ini beraksi. Selanjutnya, pastikan semua pintu terkunci sempurna dan aktifkan alarm atau fitur keamanan tambahan. Lalu yang keempat, jangan meninggalkan mobil dalam keadaan mesin menyala walaupun hanya sebentar. Dan yang terakhir, gunakan kaca film dengan tingkat kegelapan yang ideal atau anti pecah untuk menyulitkan pelaku melihat isi di dalam mobil dan tentunya memperlambat aksi mereka. Ya, hari apes memang tak ada di kalender. Jika Anda menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca, segera lapor ke polisi. Simpan semua bukti baik digital maupun fisik dengan rapi dan gunakan sebagai pembelajaran untuk tidak menyimpan barang berharga saat parkir. Kita beralih ke informasi berikutnya. Batik bisa wangi. Gimana? Penasaran? Ya, lewat kreasi perempuan asal Madura, kain batik diolah dengan beragam rempah khas Nusantara. Hasilnya, wanginya bisa bertahan hingga 4 tahun. Tak hanya wangi, produknya juga telah melanglang buana hingga ke mancanegara dan hasilnya sampai miliaran rupiah. Batik aromaterapi ini yaitu batik tulis Madura yang memiliki aroma wangi rempah khas Indonesia, sehingga wanginya itu bisa memberikan kesan wangi yang benar-benar eksklusif dan wangi rempah khas Indonesia. Awalnya batik kami pasarkan di Australia pada tahun 2008 di bulan Agustus. Itu belum diterima karena waktu itu dianggap batik
itu kurang higienis, kurang bersih, dan wanginya juga wangi lilin, wangi minyak tanah, sehingga membuat wisata asing menganggap ini kurang nyaman, kurang diterima untuk dipakai jadi baju. Saran dan kritik tersebut membuat saya untuk mencari sebuah solusi bagaimana menciptakan sebuah produk batik yang memiliki wangi yang bersih dan wanginya nggak pasaran, wangi aromaterapi, wangi yang khas Indonesia. Pertama sih memang ada kesulitan. Yang pertama itu batik yang saya coba riset dulu itu kainnya itu bula, kemudian belang-belang. Nah, setelah itu sudah belang-belang, ada juga yang jamuran, batiknya jamuran. Jadi beberapa kali sempat gagal, tapi alhamdulillah setelah formulanya pas, itu berhasil, barulah kita pasarkan. Premium itu bisa tahan 4 tahun, dalam kondisi itu dalam box, tidak dibuka, tidak dicuci, tidak dipanaskan matahari. Tapi apabila dipakai atau dicuci dan kena matahari, itu wanginya dia semakin soft dan semakin berkurang. Kalau misalkan sebulan kita cuma bisa memproduksi sekitar 3.000-an gitu. Saya bagian pengrajin batik. Alhamdulillah saya mendapat masukan, terus pelajaran buat buka usaha sendiri, terus punya penghasilan sendiri. Pasar kami untuk menengah ke atas. Itu dari dalam negeri sudah ada di berbagai daerah, kemudian di luar negeri itu ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di Korea, di Australia, di Jepang, kemudian di Eropa itu ada di Romania, ada di Paris, di Prancis ya. Very smooth. So no need to put perfume. This is already perfume there. So that's a good idea. Yeah, it's a unique idea. People like it. Yeah. No, see, this is handmade. It's everything time-consuming process, labor-oriented. So you have to pay the price. So it's not expensive. It's not cheap also, but it's a handicraft product. It has a value. Untuk per bulannya itu nggak tentu, naik turun, tergantung dengan eventnya. Tapi kalau per tahun itu sekitar bisa mencapai 5 lebih. Batik aromaterapi bukan sekedar kain, tetapi cerita harum dari tanah air yang setia berkarya. Budaya bisa tumbuh bersama zaman dengan dorongan untuk berani berubah.